Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apa kabar ya? Ini hari plus 7 Idul Fitri ya bagi teman-teman yang merayakan ya, atau H plus 8 ya bagi teman-teman yang merayakan. Gimana? Apakah kue-kuenya masih ya atau sudah habis semua? Oke ya, kalau habis ya di restock lagi ya teman-teman. Baik, masih bersama TBDpedia ya, partner setia belajarmu. Masih kita akan ngebahas lagi ya, kita akan membahas tentang soal-soal yang nanti harapannya dapat berguna bagi teman-teman untuk ya mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian kompetensi nasional. Ya, teman-teman, tak terasa kita sudah masuk ke episode ke-27 ya, teman-teman, sudah cukup banyak ini. Semoga channel ini lebih bermanfaat ya bagi teman-teman ya, dan juga untuk berkembangnya channel ini ya, harapannya teman-teman dapat memberikan dukungannya untuk kita semua ya, dan semoga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi tentunya atas saran dan juga masukan daripada teman-teman ya. Baik, kita akan memasuki pembahasan ya ke-27 ini. Kita masih akan membahas tentang materi-materi terkait dengan seleksi donor ya teman-teman. Baik, apakah sudah siap? Bisa diambil buku catatan dan alat tulisnya. Oke, jika sudah siap, mari kita simak, kita baca soal pertama sampai ketiga ya. Masing-masing soal kita akan berikan waktu 1 menit ya. Soal pertama. Ya, soal kedua. Ya, soal terakhir.
Ya, sudah selesai. Selamat bagi teman-teman yang sudah menjawab ketiga soal ya. Namun yang belum menjawab ketiganya boleh loh teman-teman untuk mengulang kembali biar bisa dijawab dulu kemudian kita bahas biar enaknya seperti itu. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Seorang pria ya, 29 tahun ya, datang ke PMI hendak donor darah. Saat ini PMI sedang membutuhkan kantong darah dengan ukuran 450 mili. Hasil pemeriksaan kesehatan tentunya tekanan darah mohon maaf, tekanan darah 160/100, Hb 12,6, suhu 38, golongan darah B dan berat badan 50 kg. Hasil wawancara, saat datang pria tersebut menyampaikan mual dan hendak muntah. Namun sekarang sudah hilang, artinya sudah sehat kembali. Pertanyaannya, apakah pria tersebut lolos donor? Jawaban yang A, tidak lolos donor karena berat badan 50 kg. B, lolos donor karena tidak ada keluhan lagi. C, lolos donor tidak ada masalah dengan tampilan ya. D, tidak lolos donor karena tekanan darah tinggi. Kemudian yang E, tidak lolos donor karena Hb dalam batas minimal. Kira-kira apa teman-teman jawaban yang paling benar? Ya, jawaban yang paling benar menurut Permenkes yaitu ya tentunya yang mana teman-teman kira-kira? Ya, benar sekali. Jawaban yang paling benar adalah yang A. Karena apa? Kita lihat yang dibutuhkan adalah kantong darah 450 mili, sudah sama. Kemudian beratnya bagaimana? Berat badannya ternyata 50 dan syarat minimalnya adalah harus 55. Jadi jelas ya, tidak ada negosiasi di sini bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Yaitu berat badan yang kurang atau di bawah batas normal. Nah, kemudian mungkin teman-teman ada yang tanya, loh itu tekanan darahnya tinggi. Oke, tekanan darah tinggi di sini saat memeriksakan benar ya, tekanan darah tinggi bisa. Tapi kalau memang benar-benar dibutuhkan, misalkan ya kondisinya kok urgent gitu ya, butuh banget darah, apabila berat badannya dia itu normal di atas 55, maka pasien tersebut bisa untuk disuruh istirahat terlebih dahulu, kemudian baru untuk dicek kembali ya itu. Tapi kalau memang tinggi juga ya tetap tidak bisa diloloskan ya. Itu pilihan yang kedua. Tapi yang jawaban yang paling benar adalah tidak lolos karena berat badannya itu kurang daripada 55. Oke, itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, seorang pria ya 47 tahun datang ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60. Hb 14, suhu 38, nadi 45, golongan darahnya 60. Hasil wawancara, klien menyampaikan tidak mengalami masalah apapun ya. Kemudian apakah pria tersebut lolos donor? Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Untuk jawaban pertama, tidak lolos donor karena tekanan darah rendah ya. Apakah benar ya? Ini masih dalam kategori batas minimal untuk tekanan darah ya dari Permenkes ya, 90/60. Walaupun kalau di PMI ya ataupun di UTD untuk tekanan darah segini kemungkinan besar untuk diloloskannya sangat minimal. Tapi kalau dalam Permenkes ini masih bisa teman-teman. Jadi ini bukan jawaban ya, yang benar maksudnya. Lolos donor karena tidak ada keluhan lagi. Ya, lolos donor karena tidak ada keluhan lagi ya, mungkin bisa jadi ya. Kemudian lolos donor tidak ada masalah secara tampilan. Oke, tidak disebutkan tampilan ya. Tidak lolos donor karena nadi rendah. Nah, kita cek dulu nadi. Kemudian tidak lolos donor karena belum dicek IMLTD. Apa gunanya ya IMLTD? Nggak ada ya, nggak ada gunanya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah tidak lolos donor karena nadinya rendah, teman-teman. Nadinya berapa normalnya nadi itu? Nadi itu nilainya adalah normalnya ya 60 ya. 60 sampai dengan 100 ya. Ya, kali per menit. Ya. Walaupun kalau di standar Permenkes itu menggunakan standarnya 50 sampai 100. Tapi walaupun dia menggunakan yang standarnya itu menggunakan yang 50 ya, tetap tidak lolos karena apa? Di sini hanya 45 ya. Jelas jawabannya adalah D, teman-teman ya. Selamat yang benar ya. Oke, soal yang ketiga.
Seorang wanita umur 30 tahun ke PMI hendak donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/100, HB15, nadi 80, suhu 38, berat badan 50. Hasil wawancara, wanita tersebut menyampaikan setelah menstruasi 1 hari yang lalu ya. Pernah mengidap hepatitis B dan membuat tato ya 8 bulan yang lalu pada bagian tubuhnya. Apakah wanita tersebut itu lolos donor? Lolos donor tidak kira-kira teman-teman? Jawaban yang A atau yang pertama tidak lolos karena setelah menstruasi. Ya. Oke, kemudian yang B ditolak secara permanen ya. C ditolak karena tekanan darah tinggi. D tidak lolos karena pernah mengalami penyakit hepatitis ya. Kemudian tidak lolos donor karena melakukan tato ya. Oke. Ini hampir-hampir mirip jawabannya teman-teman ya, hampir-hampir mirip. Tapi yang paling tepat jawabannya di sini adalah apa? Yang A ini ya, ini A ya teman-teman, ini A, kemudian ini B ya, dan seterusnya. Yang paling tepat adalah jawabannya adalah A ya, pasca menstruasi ya, 1 hari yang lalu. Sedangkan untuk yang mengatur ya sudah dibahas sebelumnya sebenarnya teman terkait dengan menstruasi ya. Memang tidak ada yang patokan yang khusus ya untuk menstruasi, tapi syarat minimal sekali untuk benar-benar bisa diloloskan donor itu apabila setelah 3 hari ya. Namun itu pun masih ada beberapa PMI yang ataupun UTD yang tidak mau harus H+7 ya. Namun di sini di kasus di sini jelas ya, dia H+1 setelah menstruasi. Tentu ini adalah jawaban yang valid ya, artinya valid itu tidak yang ini tidak akan berubah bahwa inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak lolos donor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu tidak lolos donor karena setelah menstruasi. Oke, gitu teman-teman. Untuk pembahasan yang ketiga, dan ini merupakan pembahasan soal yang terakhir ya untuk bakso pada hari ini ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai dengan saat ini teman-teman masih setia untuk mendengarkan dan menyimak pembahasan-pembahasan soal yang kami sajikan, dan lebih kurangnya kami mohon maaf ya. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.